Selain kulit wajah, lengan, dan kaki, penting juga loh merawat area kulit yang tertutup. Salah satunya ketiak. Apalagi kalau kamu suka mengenakan pakaian berlengan buntung saat bepergian. Pasti nggak mau kan punya ketiak yang warnanya gelap dan berbau. Dalam video ini dia bakal bahas secara terperinci armpit rutin yang bisa kamu lakukan sehari-hari. Dengan melakukan perawatan ini, ketiakmu bakalan lebih glowing dan juga bebas dari bau. Kabar baiknya, perawatan ketiak ini bisa dilakukan di rumah loh. Sama seperti kulit wajah yang rutin dieksfoliasi, ternyata ketiak juga perlu loh. Soalnya ketiak itu memproduksi banyak minyak, menyumbat pori-pori, serta tertumpuknya kulit mati. Hal ini diungkapkan oleh Dr. Alicia Zalka, seorang dermatologis dari Surface Deep dalam Vogue. Kamu bisa menggunakan masker atau scrub untuk physical exfoliator. Tapi kalau lebih suka menggunakan chemical exfoliator, kamu bisa menggunakan toner dengan kandungan AHA, BHA, dan PHA. Dr. Zalka juga merekomendasikan glycolic toner dengan kandungan di bawah 5% bagi kamu yang kulitnya sangat sensitif. Untuk melakukan eksfoliator, kamu nggak perlu menggunakannya setiap hari. Cukup 1-2 kali dalam seminggu ya, beauties. Menurut Journal of Cosmetic Dermatology, ditemukan bahwa bulu pada ketiak bisa menyebabkan bau badan. Oleh karena itu, sebaiknya kamu membersihkan bulu ketiak agar lebih terhindar dari bau. Bisa dikatakan, membersihkan bulu pada ketiak memiliki berbagai benefit yang bisa kamu rasakan. Seperti mencegahnya keringat tertimbun pada bulu, membersihkan ketiak lebih maksimal karena sabun dapat menjangkau keseluruhan kulit, serta membuat deodoran bekerja lebih maksimal saat dioleskan. Untuk membersihkan bulu ketiak ada beberapa metode, misalnya mencukur, mencabut, wax, atau melakukan treatment di klinik kecantikan. Kamu bisa memilih metode yang paling sesuai dengan kamu. Di antara semua cara itu, yang paling mudah dan painless adalah mencukur. Kalau kamu menggunakan metode ini, ingatlah untuk selalu menyediakan alat cukur yang bersih dan tajam agar tidak sulit digunakan. Sebisa mungkin pakai alat cukur maksimal 5 kali untuk hasil yang maksimal. Jika bingung memilih alat cukur seperti apa, kamu bisa memilih sesuai rekomendasi Dr. Scelsi dalam Well and Good, yaitu pencukur single blade. Cukuran macam ini cocok digunakan orang yang kulitnya mudah iritasi. Negatifnya, mencukur itu cepat menumbuhkan bulu ketiak, belum lagi pertumbuhannya yang cukup kasar sehingga bisa membuatmu tidak nyaman. Jika kamu ingin pertumbuhannya yang lebih lama dan lembut, cobalah menggunakan waxing. Tapi memang waxing agak sakit jika kamu belum terbiasa. Nah, buat yang punya budget lebih, mendingan coba aja treatment di klinik seperti laser atau IPL. Treatment ini juga tidak terlalu sakit dan bahkan bisa menghilangkan bulu secara permanen. Yang penasaran sama cara membersihkan bulu ketiak lebih lengkap, kamu bisa klik link di atas ya. Siapa nih yang sering pakai pelembab ke lengan dan kaki tapi nggak ngegunainnya ke ketiak? Mulai sekarang, ketiak nggak boleh ketinggalan buat diolesin pelembab ya, beauties. Menurut Dr. Scelsi, sangat bagus mengaplikasikan pelembab pada kulitmu setelah mandi, terutama buat kamu yang kulitnya kering dan sensitif. Kulit juga akan lebih lembut dan bersih jika kamu mengaplikasikan pelembab setelah melakukan eksfoliasi kulit. Selain itu, ia juga lebih merekomendasikan pelembab yang tidak memiliki bau sama sekali. Misalnya seperti pelembab Blue Breeder. Setidak-tidaknya gunakan pelembab pada ketiak 2 kali dalam seminggu. Hal ini dinyatakan oleh Dr. Ellen Manmur, seorang dermatologis di New York dalam Beautylish.com. Selain melembabkan, gunanya juga untuk melawan ingrown hairs. Buat yang belum tahu, ingrown hairs itu adalah rambut yang bertumbuh di dalam kulit. Biasanya ditandai dengan adanya jendolan kecil pada kulit. Ada beberapa kasus juga yang membuat kulit tampak lebih kehitaman yang disebut sebagai hiperpigmentasi. Biasanya ingrown hairs terjadi ketika kita mencukur, wax, atau mencabut rambut dan bulu kita. Setelah kulit ketiak sudah lembab, sekarang kita fokus untuk pencegahan bau ketiak. Untuk melakukannya, kamu bisa menggunakan deodoran, antiperspiran, dan antibakterial. Ketiga produk ini emang memiliki fungsi yang mirip, tapi fokusnya pada hal yang berbeda. Deodoran fokus untuk mencegah timbulnya bau badan. Oleh karena itu, cocok digunakan pagi hari sebelum melakukan aktivitas. Sedangkan antiperspiran berguna untuk mengurangi produksi keringat pada tubuh. Cara kerjanya dengan blocking pori-porimu dan memberi sinyal agar ketiak memproduksi keringat lebih sedikit. Berbeda dari deodoran, antiperspiran lebih efektif digunakan pada malam hari sebelum tidur. Kemudian antibakterial berguna untuk menghancurkan bakteri yang membuat ketiak menjadi bau ketika bercampur dengan keringat. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk kamu klik like, comment, share, dan subscribe Pricebook Beauty Channel. Selain melakukan perawatan ketiak dari luar, merawat dari dalam juga penting. Caranya dengan memilih makanan yang akan kita makan. Sebab menurut jurnal yang ditulis oleh Jan Havlik dan Pavlina Lenukova, kebiasaan dalam makanan mampu memengaruhi bau tubuh kita.
Oleh karena itu, ada beberapa makanan yang sebaiknya dihindari. Pertama, ada sayuran yang mengandung sulfur seperti brokoli, kembang kol, dan kubis. Menurut Lilita Lagop, dermatologis di Maclean Dermatology and Skincare Center dalam Men's Health, penyebab bau tubuh dari makanan ini berasal dari pemrosesan yang dilakukan tubuh kita sendiri. Jadi, bukan berarti semua orang akan memiliki ketiak yang bau ketika mengonsumsi makanan-makanan ini. Kemudian, ada ikan. Menurut National Center for Biotechnology Information, beberapa makanan yang amis seperti ikan, telur, dan juga beberapa macam sayur mampu membuat keringat berbau. Selanjutnya, daging sapi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Chemical Sense, ditemukan bahwa laki-laki yang tidak memakan daging sapi memiliki bau tubuh yang lebih menarik. Penyebabnya karena lemak di dalam daging sapi mampu mengacaukan chemical yang diproduksi kelenjar keringat pada ketiak. Makanya sangat berkemungkinan tercipta bau yang sangat menyengat. Selain itu, ada juga alkohol yang ketika dikonsumsi akan dimetabolisme menjadi asam asetat. Hal ini ditemukan oleh National Institute of Health dalam Allure. Makanya alkohol dapat mempengaruhi bau keringat pada ketiakmu. Itu dia tadi cara yang bisa kamu lakukan untuk membuat ketiakmu glowing dan bebas bau. Sekarang Nidia pamit dulu ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Cobalah.